Selanjutnya, pesatnya perkembangan teknologi mendorong cepatnya perubahan kehidupan masyarakat. Semua perbuatan yang dahulunya membutuhkan proses dan waktu yang panjang dapat dipersingkat dengan adanya teknologi. Penerapan hak tanggungan elektronik 2 tahun yang lalu merupakan salah satu inovasi untuk menyederhanakan pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan. Adanya inovasi itu tidak otomatis menghilangkan semua permasalahan dalam pemasangan hak tanggungan. Bahkan malah menimbulkan permasalahan-permasalahan baru yang berbeda di tiap daerah. Berangkat dari itu, dalam rangka ulang tahun Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah yang ke-34, maka pengurus pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah bersama dengan pengurus wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah Provinsi Sumatera Selatan dengan bangga mempersembahkan webinar nasional dengan tema 2 tahun penerapan hak tanggungan secara elektronik baik dikaji secara teori maupun pelaksanaannya. Webinar ini merupakan salah satu dari serangkaian acara yang dilaksanakan oleh pengurus pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah dalam rangka memperingati hari ulang tahun IPAT yang ke-34. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat memberikan kita refleksi, kritisi, dan solusi dalam penerapan pelaksanaan hak tanggungan elektronik di seluruh Indonesia. Sebelum memasuki acara inti, dimohon untuk seluruh peserta webinar untuk mute audio dari perangkat masing-masing agar suara dari semua pembicara kita bisa terdengar lebih jernih dan jelas. Baik, terima kasih untuk partisipasinya. Dan yang kedua, kami mohon waktunya sebentar untuk seluruh peserta dan tamu undangan untuk mengaktifkan video pada perangkat masing-masing agar kita bisa melakukan sesi foto bersama sebentar. Para peserta webinar yang berbahagia, acara selanjutnya adalah acara inti dari webinar pada hari ini yang akan disampaikan oleh 2 narasumber dan 2 panelis hebat untuk memberikan ilmu dan informasi kepada kita semua. Dalam diskusi hari ini akan dipandu oleh Ibu Halida Sari, SHSPN. Kepada Ibu Halida Sari, selamat pagi. Selamat pagi, rekan Febri, selaku MC. Selamat pagi, Mbak Halida. Ibu Halida Sari merupakan praktisi notaris PPAT dari Kota Palembang. Beliau juga lahir di Palembang tanggal 3 November tahun 73. Beliau ini sangat aktif berorganisasi dari zaman kuliah sampai sekarang. Posisi atau jabatan yang diampu saat ini adalah sebagai Sekretaris Umum Ikatan Notaris Indonesia Pemda Kota Palembang dan Ketua Bidang Organisasi Kagama Sumsel. Bisa kelihatan ya alumni mana ya, Mbak Halida? Baiklah, kalau begitu. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Halida Sari. Baik, sekali lagi terima kasih kepada rekan kami yang cantik, MC kita pada hari ini, rekan Febri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, supaya lebih rileks, secara tidak terasa sudah hampir 1 jam sejak kita memulai webinar pada hari ini. Kita akan berpantun dulu. Kami dari Sumatera Selatan memang biasa sekali untuk melakukan pantun. Mudah-mudahan ini akan memberi kerilekan buat seluruh peserta sehingga bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh narasumber pada hari ini dengan lebih ceria ya. Sarapan pagi dengan ketan, setelah itu mencuci kain. Dengan rendah hati saya ucapkan selamat datang para hadirin dalam acara webinar 2 tahun penerapan hak tanggungan secara elektronik. Terima kasih aplausnya. Ini diselenggarakan dalam rangka 34 tahun Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Indonesia
tidak terasa organisasi kita sudah berusia 34 tahun sejak tahun 1987, dan ini juga terselenggara dengan kerjasama yang sangat baik antara pengurus pusat IPAT dan pengurus wilayah Sumatera Selatan. Kami ucapkan terima kasih kepada pengurus pusat yang telah memberi kesempatan dalam rangka ulang tahun IPAT ini kepada kami, pengurus wilayah Sumatera Selatan, untuk melaksanakan seminar untuk yang pertama kalinya. Sudah hadir bersama kita pula pada hari ini yang terhormat Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, juga sudah hadir Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Dewan Pakar dan Dewan Penasehat IPAT, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan se-Indonesia beserta jajarannya, Kepala Kantor Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan se-Indonesia dan jajaran, kemudian Kepala Kantor Pertanahan Badan Pertanahan se-Indonesia, Ketua Pengwil IPAT se-Indonesia, dan tentunya yang kami sayangi dan kami cintai, rekan-rekan PPAT seluruh Indonesia. Tidak terasa memang sudah 2 tahun pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang menerbitkan aturan tentang pelaksanaan hak tanggungan secara elektronik. Kita selaku PPAT hampir setiap hari sudah melaksanakan HT elektronik yang sudah diluncurkan oleh pemerintah. Tapi bagaimana aplikasi HT elektronik ini di lapangan, apakah memang sudah ideal seperti aturan dan seperti yang sudah diharapkan, dalam arti memang benar-benar memberikan kecepatan, kemudahan, dan keringanan bagi semua pihak? Itulah yang akan kita kupas dengan tuntas pada webinar pada hari ini. Sebagai narasumber yang hadir hari ini, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Republik Indonesia, Ibu Andi Tenri Abeng, dan juga Ketua Dewan Pakar Kegiatan Strategis dan Kebijakan Publik Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yaitu Bapak Dr. Haji Safran Sofyan, SH.SPN, M.Hum. Nah, untuk kesempatan pertama ingin kami berikan kepada Ibu Andi Tenri Abeng. Namun sebelumnya juga kami ingin infokan kepada seluruh peserta seminar bahwa selama pemaparan dari narasumber dipersilakan untuk melayangkan pertanyaan yang kemudian disilahkan ditulis di kolom chat atau kolom komen. Namun pertanyaan tersebut akan kita bahas di sesi tanya jawab ya. Nanti akan ada 2 cara untuk melakukan tanya jawab. Kami akan jelaskan setelah narasumber menyampaikan materi. Baik, sekali lagi untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada Ibu Andi Tenri Abeng untuk menyampaikan materi. Ibu sudah hadir bersama kita hari ini? Sudah, terima kasih. Alhamdulillah Ibu Andi. Cantik sekali hari ini Ibu, segar kelihatannya. Biasanya jelek ya? Oh enggak. Di sela schedule yang sangat padat masih sempat untuk hadir, kami sangat berterima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu Moderator. Saya saya mulai boleh ya? Baik, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh yang hadir di sini. Saya lihat di sini ada Pak Dr. Safran, ada Pak Dr. Harpendi Harahap, dan semua teman-teman yang ada bergabung, baik dari BPN maupun dari unsur IPAT. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, yang tinggi tidak saya sebutkan pangkat, yang rendah tidak saya sebutkan nama. Semua saya hormati dan saya cintai. Rekan-rekan semua, sebelumnya saya mohon maaf karena saya juga harus mengikuti ada pelatihan yang tidak bisa ditinggal. Nanti secara teknis akan diisi oleh Kasubdit, Pak Denny. Saya akan ikuti secara pasif, jadi kuping kiri mendengar di sini, kuping kanan saya harus mengikuti dengan pelatihan ini karena tidak bisa diwakilkan dan saya harus paham tentang pelatihan tersebut. Jadi saya akan ikuti kegiatan ini, mudah-mudahan tidak mengurangi acara webinar ini. Saya apresiasi sekali kepada teman-teman yang sudah menyelenggarakan hal ini. Nanti untuk tanya jawab mudah-mudahan saya bisa bergabung kalau saya bisa meninggalkan ruang pelatihan. Jadi saya akan ikuti. Sementara ini untuk secara teknis kita akan menyampaikan tentang
implementasi layanan hak tanggungan elektronik secara teori dan secara pelaksanaan. Bagi teman-teman semua PPAT yang tergabung dalam Zoom meeting ini atau webinar ini, apabila akan bertanya, silahkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan kepada kami. Nanti kita kalau tidak sempat menjawab di sini, kita akan jawab langsung, kita akan japri atau kita akan bikin grup khusus untuk menjawab apa yang akan dipertanyakan. Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena ini juga bisa menjadi sarana kita untuk menyiarkan apa yang sudah dibuat oleh BPN. BPN sudah banyak melakukan perubahan-perubahan yang sangat mendasar dan sekarang sudah dirasakan manfaatnya, termasuk tentang elektronik ini. Jadi salah satunya yang kita akan sampaikan tentang layanan HT elektronik nanti akan disampaikan oleh Pak Denny. Pak Denny sudah bergabung dalam meeting ini. Pak Denny, Pak Kasubdit. Sudah, Bu. Oh sudah, baik. Pak Denny, saya minta tolong untuk dijelaskan dulu secara teknis tentang implementasi layanan hak tanggungan elektronik yang sudah kita siapkan materinya. Kalau memang bisa di-share, nanti Pak Denny bisa share. Nanti saya akan ikuti, mudah-mudahan saya bisa join di tanya jawab. Atau nanti teman-teman bisa membuat tertulis, nanti akan kita jawab. Saya mohon pamit dulu sebentar dari aktivitas ini, tapi tetap saya ikuti secara pasif karena saya harus bergabung di pelatihan. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam menyapa kita. Dan terima kasih juga Pak Denny yang sudah mewakili Ibu Andi. Kami persilakan selanjutnya Pak Denny untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Bu. Pak Radmin, mohon bisa di-share screen-nya, Mas Radmin. Ada teman saya, Bu, namanya Pak Radmin, udah gabung, nanti share screen-nya dari Pak Radmin. Ya, terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian. Tadi saya lihat ada Pak Ploper. Apa kabar Pak? Terima kasih sekali atas undangannya. Nanti di screen yang akan di-share sama Mas Radmin, teman saya ini, nanti akan cerita mostly hal-hal yang Bapak Ibu sudah tahu. Kami mohon maaf karena update materi sosialisasi kami. Ya. Updating materi sosialisasi kami udah kami hentikan sejak 3 bulan yang lalu. Karena sejak Desember kemarin, kami minta maaf bahwa nanti materi yang akan kami sampaikan mostly Bapak Ibu sekalian sudah tahu. Karena updating materi ini sudah kami stop 3 bulan yang lalu. Sudah kami putuskan untuk updating materinya stop 3 bulan yang lalu karena error untuk di sistem, baik mau di sistem maupun di pelaksanaan yang kami terima secara formal sudah menurun hingga kurang dari 1%. Jadi kami boleh asumsikan, mudah-mudahan Bapak Ibu setuju dengan asumsi kami, jika errornya sudah kurang dari 1%, maka pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik. Terima kasih atas partisipasi yang sangat baik dari Bapak Ibu sekalian. Nanti dalam materi yang nanti diperlihatkan sama Mas Radmin, kita akan bisa melihat bahwa di awalnya HT elektronik ini idenya dimunculkan sehubungan dengan elektronisasi layanan pertanahan. Elektronisasi layanan pertanahan, seperti Bapak Ibu tahu, nggak cuma hak tanggungan, ada pengecekan juga. Dan dalam waktu dekat kita juga akan bikin elektronisasi sertifikat. Mohon dukungan Bapak Ibu juga. Ini semua kita lakukan selain untuk meningkatkan transparansi layanan pertanahan, juga kami lakukan untuk mendukung peningkatan IODB, peningkatan ease of doing business yang dinilai oleh World Bank. Di dalam IODB itu standarnya World Bank ada banyak aspek. Aspek diantaranya adalah digitalisasi layanan. Nilainya World Bank itu sangat biner. Jadi jika digital 0, jika analog 0, jika digital 10. Maka saya pengen menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian bahwa Bapak Ibu sekalian sudah berkontribusi untuk meningkatkan ranking kemudahan investasi di Indonesia dengan berkontribusi dalam aktivitas tanggungan elektronik.
Peningkatannya belum terlihat karena untuk 2021 World Bank belum merilis angkanya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat biasanya bulan Februari dirilisnya, ini agak mundur. Jadi kami nggak tahu peningkatannya ada berapa level lagi naiknya. Tahun kemarin kita di ranking 2020, kita di ranking 73, ranking tahun 2021 kita belum tahu akan naik atau tidak. Meskipun World Bank hanya mentargetkan 7 kantor, 5 kantor DKI dan 2 kantor di Surabaya, tapi kami pengen transparansi layanan tidak hanya dinikmati di 7 kantor itu. Kami pengen juga agar transparansi layanan dinikmati di semua kantor di Indonesia. Transformasinya yang Mas Radmin belum muncul loh. Transformasi yang kami harapkan di 2019 itu kita mulai era transformasi seperti yang Bapak Ibu pernah seperti yang Bapak Ibu tahu 2019 itu kita mulai testingnya hak tanggungan. Nah, ini sudah mulai ini. Hak tanggungan itu dimulai kalau saya nggak salah bulan Agustus atau September tahun 2019. Tapi saat itu belum menjadi mandatori. Pengecekan SKPT sama ZNT juga dimulai di nggak jauh dari itu. Digitalisasi dokumen juga hal yang kita sertakan dalam step itu di tahun 2019 untuk mendukung semuanya. Oke. Di 2020 seperti Bapak Ibu tahu HT elektronik sudah berlaku nasional. Kemudian pelayanan informasi elektronik juga sudah lebih banyak lagi. Nah, 2021 ini target kami pemberlakuan HT elektronik sudah, pengecekan udah, SKPT udah, ZNT juga udah. Target kami di 2021 ini sertifikat elektronik. Ini masih dalam rangkaian itu dari sejak 2019, HT elektronik, kemudian sekarang sertifikat elektronik. Mudah-mudahan kami mohon doa dan dukungan Bapak Ibu sekalian, kita bisa lakukan tahun ini di 12 kantor. Sekarang sedang dipersiapkan, sudah diuji coba minggu kemarin. Tingkat kegagalannya masih sekitar 15%. Jadi kita masih testing ulang. Mudah-mudahan tingkat kegagalannya bisa mencapai di angka 0%. Kita sudah coba kemarin untuk 8 kantor pertanahan dari 12 yang akan dijadikan pilot. Mudah-mudahan di 12 itu kita bisa lakukan di tahun ini, tapi tahun ini targetnya masih hak pakai dulu. Mudah-mudahan di tahun berikutnya kita bisa move ke HGB, dan di tahun berikutnya kita mulai untuk semua jenis hak. Kemudian juga sedang didiskusikan inovasi untuk membuat unit layanan khusus. Untuk sejauh ini ditargetkannya masih untuk HGU skala besar. Di unit layanan khusus itu kira-kira nanti metode kerja kami adalah membuat loket yang berlaku nasional di 5 titik di Indonesia. 5 titik di Indonesia nanti misalnya klien Bapak Ibu misalnya mau mendaftarkan tanah dari Medan gitu misalnya. Tidak harus datang ke Medan, datang aja ke 5 titik itu. 5 titik itu yang sudah jelas kami diskusikan. Kedua titiknya ada di Jakarta, salah satunya di kantor kami yang di Singamangaraja, salah satunya di kantor lembaga lain. Kemudian nanti ada di Batam sama di Badung. Mudah-mudahan uji cobanya bisa selesai kita lakukan sebelum September ini. Kemudian ini screen-nya sudah aktif. Ini di 2023 kita udah mentargetkan untuk 100% dokumen atau warga elektronik sudah tervalidasi. Saya mohon maaf, Bapak Ibu pasti juga pernah mengalami layanan yang terhambat, tertunda karena dokumennya belum valid. Nah, target kami di 2023 100% sudah valid.
100% sudah kota lengkap. Terus informasi sudah terkolaborasi, baik informasi dengan di internal BPN, antar kantor pertanahan, kantor pertanahan dengan Pemda, dan kantor pusat dengan kementerian-kementerian yang kompeten di bidang pertanahan. Kemudian yang nomor 4 itu, layanan informasi menjadi sumber PNBP. Target yang kami pasang untuk peningkatan PNBP ini 400% dari sekarang. Itu nanti makanya pengayaan layanan informasi menjadi wajib. Dalam rangka pengayaan dan validitas layanan informasi inilah yang ini poin yang nomor 1 itu kami lakukan. Ini semua kami lakukan untuk bisa mencapai yang buletan yang ke-5 di 2025 kami ingin menjadi institusi berstandar dunia. Dengan indikator kita mencapai ranking 40 di ODB pada aspek registering property dan fully digital layanan, digital data dan layanan. Sejauh yang saya ketahui, untuk tahun ini transformasi dari sertifikat analog ke sertifikat elektronik sudah siap. Targetnya triwulan pertama 2022 peralihan sudah kita mulai digital juga layanannya. Mohon dukungan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan untuk berbagai layanan berikutnya sudah bisa kita lakukan sebelum di 2024, biar 2025 target ini bisa terpenuhi. Roadmap-nya seperti ini pasti nggak terlalu menarik buat Bapak Ibu, tapi kira-kira datanya seperti itulah Pak. 13% itu selesai sampai 97 bidang tanah se-Indonesia. 25% di 2016 itu selesai 25%. 2016 sampai 2020 itu ada lonjakan 31%. Hanya dalam 4 tahun bisa hampir menyamai hal-hal yang sudah kita capai selama puluhan tahun. Kenapa ini bisa terjadi percepatannya? Bapak Ibu pasti pernah dengar tentang PTSL. Ini PTSL efeknya ini kenaikan tanah terdaftar sampai 31% hanya dalam waktu 4 tahun. Tapi ini pasti belum selesai. Sampai 2024 nanti kami masih mentargetkan 39 juta bidang yang belum terdaftar. Ada penurunan signifikan dari kinerja pendaftaran karena adanya pandemi ini. Semua juga menahan diri. Baik dari sisi masyarakat, pemilik tanah juga sedang menahan diri untuk tidak ketemu sama petugas atau ketemu dengan siapapun, bukan cuma petugas. Kami juga menahan diri karena ada beberapa teman-teman yang sempat terpapar. Jika ada yang terpapar, kami hold untuk isolasi. Dan jika hal ini sempat membuat layanan kami melambat, kami mohon maaf. Coba saya carikan data ini. Selama 5 tahun terakhir itu, Bapak Ibu, di tahun 2017, penerbitan sertifikat itu tiap bulannya kecepatannya 362.890 per bulan. Di 2018 naik menjadi 502.097 per bulan. Di 2019 meningkat lagi menjadi 535.496 per bulan. Tapi pas 2020 karena ada pandemi berdampak pada perlambatan sehingga penerbitan sertifikat menurun menjadi 299.063 per bulan. Mudah-mudahan kita semua bisa beradaptasi dalam format new normal. Tapi di sisi kami boleh sampaikan, kami punya data yang menyatakan bahwa di paruh pertama, semester pertama 2021, angka penerbitan sertifikatnya sudah kembali meningkat
belum mencapai angka normal, tapi sudah meningkat jadi 398.551 per bulan. Selanjutnya ngikut screen-nya, ini permennya, Bapak Ibu pasti juga sudah aware, sudah familiar dengan skema ini. Jenis layanannya juga Bapak Ibu pasti juga sudah tahu, terbuka untuk diakses secara umum, penyelenggaraannya, hasil layanannya. Ya, seterusnya, Mas Admin. Mas Admin, seterusnya. Pengecekan, ini proses bisnisnya pengecekan elektronik, barangkali masih perlu. Saya yakin Bapak Ibu udah memahami 100% ini. Tapi jika merasa masih perlu, silakan kalau mau di screenshot. Seterusnya, Mas Admin. Ini untuk SKPT, formatnya seperti itu yang di kiri, definisinya yang di kanan. Saya juga yakin ini Bapak Ibu udah sangat paham. Seterusnya, Mas Admin. Proses bisnisnya, kalau ini lewat sentuh, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu lebih preferable yang mana, pakai yang desktop atau yang sentuh. Tapi yang disentuh kami sudah kayakan tuh beberapa fasilitasnya, mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu secara profesional. Seterusnya, Mas Admin. Nah, ini implementasi informasi elektroniknya. Untuk pengecekan ini tahun 2021 sampai 20 Agustus. Pengecekan elektronik di sini. Tertinggi di Jawa Barat ada 319.000, terendah di Maluku ada 2.739. Untuk SKPT elektronik, peningkatannya juga signifikan, meskipun yang analog masih kami siapkan fasilitasnya. Seterusnya, Mas. Tanggungan elektronik, ini yang menjadi tema dari meeting ini, tapi saya yakin ini hal yang saya sampaikan ini Bapak Ibu juga udah sangat paham, udah sangat aware. Ketepatan waktu, ekonomis, terus jenis layanannya royal, jadi subrogasi bisa dilakukan dengan lebih cepat, kemudian manajemen aset, Bapak Ibu pasti sudah sangat paham tentang hal ini. Seterusnya, Mas. Proses bisnisnya seperti ini, barangkali Bapak Ibu masih perlu untuk diskusi di kantor atau disampaikan ke klien atau apapun, monggo silakan untuk di screen capture. Seterusnya, Mas. Nah, ini statistik untuk HTL-nya. Ini sampai 20 Agustus 2021 sudah ada untuk tahun ini ya, tahun ini sampai tanggal 20 Agustus sudah ada 492.093 jumlah HTL yang terbit dengan nilai 394,4 triliun secara nasional. Grafiknya ada di atas, grafik yang di bawah itu masih ada beberapa PPAT yang mengoperasikan akun jasa keuangan di Jawa Tengah. Yang tertinggi itu ada 6.061. Yang terendah di Maluku Utara ada 0. Terusnya, Mas. Kemudian ini implementasinya. Ini yang khusus yang perorangan. Untuk yang perorangan tahun 2021 sudah ada 347 HTL dengan nilai 808 miliar dan seterusnya. Seterusnya, Mas Radmin. Nah, ini sertifikat elektronik. Barangkali Bapak Ibu, bukan barangkali, pasti Bapak Ibu udah pernah dengar juga, udah pernah lihat sosialisasinya entah di mana. Ini adalah
pendetilan dari Undang-Undang 11 tahun 2008 ITE dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Quote-quote-nya, kutipan-kutipannya udah dibuat sama Mas Radmin itu di atasnya itu. Yang di sisi kanan, gambar yang buku tanah, Bapak Ibu sudah tahu, itu buku tanah dan kutipan sertifikat yang sekarang ini berlaku. Yang di sisi kanannya itu desain sertifikat elektronik. Ada beberapa jenis data yang kami kurangi, tapi ada juga jenis data yang kami tambah. Di antara yang kami tambah itu nanti datanya data tentang responsibility dan data tentang restriction. Sejauh yang kami tahu ada 3 asas yang dalam pembangunan berbasis pertanahan. Yang pertama right itu yang sudah kita semuanya sangat akrab tentang hak. Kemudian tentang restriction, batasan-batasan. Misalnya nanti di daerah lereng dengan kemiringan sekian derajat, pembatasannya jangan dibangun lebih dari 50% misalnya begitu. Itu untuk restriction. Kemudian untuk responsibility, tanggung jawab pemilik tanah juga kita tampilkan nanti di situ. Itu penambahan yang utama. Ada juga beberapa penambahan data yang lain. Seterusnya Mas Radmin. Tentang keamanannya, ada beberapa teman yang mengkhawatirkan tentang keamanannya. Tapi saya bisa menyampaikan ke Bapak Ibu bahwa ini keamanannya dijamin dari banyak sisi. Yang pertama, kami sudah menerapkan standar ISO untuk sistem manajemen keamanannya berdasarkan international best practices untuk sertifikat elektronik, tidak cuma sertifikat tanah tapi juga sertifikat di bidang industri. Kami juga ngikutin standar-standar itu. Kemudian semua data dienkripsi, baik yang disimpan, ditransfer atau yang diolah oleh sistem MATER BPN. Enkripsinya ini akan mudah-mudahan tidak akan rusak. Sejauh ini belum ada kasus yang bisa membobol enkripsinya. Tapi jika suatu saat itu terbobol enkripsinya, akan ada notifikasi bahwa ini sudah terenkripsi dan dibobol. Jadi kita bisa tahu bahwa ini sebelumnya terenkripsi dan sekarang sudah bobol. Tapi sejauh ini belum pernah ada yang membobol enkripsinya, mudah-mudahan tidak ada. Mohon maaf Pak Denny. Ya. Kalau materinya masih banyak, 5 menit lagi kami berikan waktu. Mohon maaf ya Pak ya. Oke, sebenarnya materi yang seterusnya sudah di luar hak tanggungan elektronik. Jadi jika mau di stop sekarang pun nggak apa-apa. Terima kasih sekali. Nggak apa-apa. Baik Pak Denny, karena memang waktunya terbatas, ada satu narasumber lagi dan kemudian kita berencana akan melakukan tanya jawab atau diskusi. Mungkin waktunya lebih luas nanti untuk tanya jawab supaya banyak pertanyaan yang bisa diajukan kepada Kementerian ATR ya Pak ya. Ya, terima kasih sekali Bu Halida, terima kasih sekali Bapak Ibu semua peserta rapatnya. Ya, terima kasih kepada Pak Denny Prasetyo. Saya mau ikutan pamit, ada rapat berikutnya menunggu di sisi sini. Nanti jika ada pertanyaan, silakan disampaikan secara tertulis aja, biar nanti kami bisa menjawab, waktu menjawab juga bisa lebih lama. Disampaikan melalui panitia atau melalui Pak Kakan Wil Sumsul. Nanti kami akan. Apakah tidak ada perwakilan dari ATR Pusat Pak untuk hadir menggantikan Bapak? Ini masih ada Mas Radmin masih di sini. Baik, ya. Baik, terima mungkin kasih. Pak Radmin nanti bisa menjawab juga nggak Pak? Baik, terima kasih Pak Denny. Saya mohon izin. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak Denny yang sudah bersedia untuk memberikan materi untuk menggantikan Ibu Andi Tanri Apin pada hari ini.